Al-Awwalu yang maha pertama yang tidak ada permulaan bagi wujudnya. Al-Qadimu alladzi la yakunu wujuduhu min ghairihi. Qadim maknanya adalah sesuatu yang wujudnya dari itu bukan disebabkan oleh yang lain. La yakunu wujuduhu min ghairihi. Tidaklah ada wujudnya dari sesuatu yang lain. Kita wujudnya kita dari sesuatu yang lain disebabkan, ada sebabnya, yaitu kedua orang tua kita menikah, itu sebabnya wujudnya kita ada. Berarti wujudnya kita, kemudian orang tua kita tadi itu memprosesnya sampai kita jadi janin di dalam perut mama kita sampai kita lahir. Berarti wujudnya kita disebabkan oleh min ghairihi, dari selain kita. Nah, kalau Allah Al-Qadim, Al-Qadim maknanya tadi wujudnya Allah bukan disebabkan oleh sesuatu yang lain. Jelas. Al-Hayyul Qayyum, zat yang hayy dan qayyum. Alladzi yaqumu bi nafsihi wa yastaghni an ghairihi. Al-Hayy itu yang maha hidup. Al-Hayy yang maha hidup. Sifat hayy-nya Allah ini, yang maha hidup ini, ada sifat yang paling penting dari seluruh sifat yang lain. Kenapa? Karena kalau yang ada hidup, baru mungkin sifat yang lain bergerak. Jadi hayy, maha hidup Allah tadi itulah yang membuat Allah berhak dapat sifat-sifat yang lain ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dari yang wahid, ahad, Al-Fardus, Somad, Al-Awwal, Al-Qadim. Itu semuanya menjadi bisa kita nisbatkan kepada Allah karena sebab Allah ada sifat hayy-nya, yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri dengan sendirinya. Kemarin sudah kita jelaskan nih. Makna Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Yang maha kaya, tidak ada yang Allah butuhkan daripada makhluknya, tidak ada. Beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap Tuhan oleh manusia selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsepnya mereka itu, Tuhan mereka membutuhkan kepada makhluk. Lu contohkan kemarin seperti apa? Dewa-dewanya orang-orang Yunani. Mereka ada punya dewa Zeus, petir, yang dikatakan menciptakan manusia, Zeus itu. Mereka ada dewa Poseidon namanya, laut. Ada Hades, ada macam-macam. Ya, dewa-dewanya dari itu. Belum jadi tahu kan orang yang nonton filmnya ya. Tahu ngaran-ngarannya. Dewa-dewa mereka itu, amunnya manusia ini karena menyembah mereka, dewanya lemah, kekuatannya hilang. Tapi kalau manusia ini menyembah mereka, mereka punya kekuatan bertambah. Nah, ini kan bermasalah ini. Kalau tiba-tiba Tuhan manusia nih anak berontak, kompaknya kita harus lagi menyembah itu lemah, kawan dibunuh dewanya itu. Bisa dilemahkan, bisa diboikot. Ini anehnya kalau Tuhan itu membutuhkan makhluk. Untungnya Tuhan kita Allah Qayyum, sifat sini tadi itu. Allah kadang perlu dengan makhluknya. Allah kadang perlu ibadah kita sedikit pun. Makanya Allah menyatakan di dalam
Hadits kursi seandainya semua manusia ini bermaksiat berantakan. Seandainya semuanya bermaksiat seluruhnya, karena ada satu pun yang beribadah kepada Allah, maka tidak mengurangi sedikit pun kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya dari alam semesta. Kada perlu mengurangi sedikit pun derajat Allah, atau mengurangi kekuasaan Allah, atau mengurangi sifat maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali. Begitu pula taatnya kita. Seandainya seluruh dunia ini semua rajin beribadah, taat, sholat berataan manusia dari ujung dunia sampai ke ujung langit, hadir juga menambah derajat Allah sudah paling tinggi. Jadi intinya Tuhan itu kada perlu dengan taatnya kita, kada coba pengaruh maksiat kita. Dari itu Pak Al-Qayyum, itu makna Al-Qayyum. Allah tidak perlu dengan makhluknya, termasuk waktu, masa, dan tempat. Allah kada perlu itu. Allah kada terikat dengan waktu. Allah juga tidak terikat dengan tempat. Jadi Allah itu ada bertempat. Allah di langit, tidak ada Allah di langit. Allah di bumi, tidak ada. Allah di surga, tidak ada di mana. Tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, ya sama dengan kita berarti. Jadi termasuk makna daripada qayyum, Allah berdiri dengan sendirinya, yaitu Allah itu tidak perlu dengan makhluknya, diantaranya tempat. Allah ada bertempat. Jadi jelas tertolak pendapat orang-orang yang menyatakan Allah itu bertempat nang kayak kita, dengan menggunakan dalil ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy, di singgasananya. Ada sekelompok orang namanya Mujassimah, golongan Mujassimah. Itu mereka menafsiri ayat itu Allah itu bersemayam di atas arsy. Kan kita dipanggil duduk di atas arsy. Alhamdulillah. Masa Allah duduk kayak kita? Kan mustahil. Logikanya ujar ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau Allah itu ada di arsy, maka sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana? Di mana Allah sebelum Allah menciptakan arsy? Kalau Allah bertempat sebelum Allah ciptakan tempat itu di mana Allah? Kan tadi katakan Allah itu menyorakan aja dulu. Kuntukan zat makhfiyah. Ketika ingin dikenal baru menciptakan alam semesta ini. Jadi sebelumnya di mana? Nah, tertolak jadinya pendapat jelas. Aja jelas. Makanya ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Mereka mentafsirkan istawa di situ bermakna istaula, menguasai, bukan duduk pada. Jadi secara harfiahnya ayat itu mengatakan Allah itu duduk di atas arsy. Tapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mentafsiri Allah itu menguasai arsy. Itu kalimat apa? Kalimat majas sebenarnya. Kayak kita berbendel dengan salah seorang pemimpin, ayo Pak keluarkan kebijakan pengen duduk di kursi sana. Maksudnya apa? Kalau di kursi itu siapa aja bisa, maksudnya pengen masih megang kekuasaan. Itu maksudnya. Jadi duduk bermakna menguasai bukan duduk orang kayak kita. Ini kacau kalau itu bujuran itu. Maka Allah sama seperti makhluk perlu tempat. Nah, jadi makna Al-Qayyum alladzi yaqumu bi nafsihi, zat yang berdiri dengan sendirinya, tidak perlu bantuan apapun dan tidak memerlukan sedikit pun dengan makhluk ciptaannya.
dan juga Allah berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan tempat untuk bertempat tinggal. Jadi Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah, bukan berarti Allah di situ. Allah ada di Sidratul Muntaha, Rasulullah di situ, iya, jadi naik di situ. Tapi Allah ada di situ. Di mana? Ya tahu lah, kita sama-sama ada pernah melihat Allah juga gitu. Dipilih Sidratul Muntaha karena tempat mulia, tempat yang tinggi, gitu. Tempat yang sangat tinggi, yang sangat mulia, makanya di situ dipilih. Bukan berarti Nabi dan Rasul karena Allah di situ. Ada. Rasulullah saja yang berada di Sidratul Muntaha, sedangkan Allah sendiri tidak di situ. Allah di situ berada di tempat, dan itu mustahil. Kayak apa? Ya sudah, jangan dipikirkan terlalu dalam itu. Karena mampu kita. Tafakkaru fi ni'amillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Merenunglah kalian tentang nikmat-nikmat Allah, ujar Nabi, janganlah merenung tentang zat Allah. Fa innakum lan taqdiruna 'ala Allah haqqa qadrihi. Sesungguhnya otak kalian tidak mampu, ujar Nabi, untuk menerka-nerka Allah dengan sebenar-benarnya seperti apa kada mampu. Nabi aja ketika beliau Isra Mi'raj ditanya oleh para sahabat, "Kaifa Allah?" Kayak Allah itu ya Rasulullah. Allah itu kayak apa? Yang berdapat dengan Tuhan, iya, ujar Nabi. Khilaflah ulama. Apakah Rasulullah itu berdapat dengan Allah melihat ataukah kada? Itu khilaf di antara ulama. Kita ada sunnah sendiri khilaf. Siti Aisyah berpendapat Nabi kada berjumpa dengan Allah, kada melihat. Siti Aisyah. Sayyidina Abdullah bin Abbas berpendapat Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj itu. Dan ini yang kita pakai turun-temurun sampai kita ini kita pahami sekarang. Yang kayak gitu. Bilanya Isra Mi'raj berarti Nabi bertemu dengan Allah. Ditanya, "Kenapa Allah itu?" Biar melihatnya pakai apa? Apa ujar Nabi? Min ghairi kaif. Karena kalau dia pakai apa kan? Ada bisa. Ada mampu kita untuk mengisahkannya tentang kayak apa, kada bisa. Min ghairi kaifin wal hisarin. Kada kalau dia pakai apa kan? Kada kalau dia bisa kan sedikit pun kita kalau mengisahkan tentang itu, tidak bisa, tidak mampu. Manusia sehebat apa manusia yang bisa mengisahkan tentang Allah itu adalah Allah. Tidak bisa jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Yaitu makna al-hayyul qayyum. Kemarin kita sebutkan bahwa al-hayyul qayyum menurut sebagian ulama ini adalah Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, yang mana dikatakan sebagaimana doa Nabi, Allahumma shalli ala bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita. Ismullah A'zam itu apabila kita berdoa, kita awali menyambat itu, maka pasti diijabah oleh Allah. Bila kita meminta Allah sesuatu dan kita awali dalam menyebutkan Ismul A'zam, itu pasti diberi Allah. Jadi Ismul A'zam itu nama Allah yang paling agung. Tapi itu rahasia gitu. Yang tahu biasanya orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, itu mereka tahu dengan Ismul A'zam, sehingga mereka kalau berdoa pasti betul. Kalau berdoa pasti langsung diijabah karena mereka awali dengan Ismul A'zam, itu menyebut nama Allah yang paling teragung dari. Bahkan dikatakan orang bahari, ya. Bahkan para malaikat pun apabila Anda turun naik langit itu terbang istilahnya,
itu mereka akan menyebut Ismul A'zam dulu. Ismul A'zam dulu disebut, baru bisa naik, baru bisa turun. Para aulia namanya juga. Makanya orang yang hatinya pendendam akan mau jadi wali itu. Kenapa? Karena kalau jadi dendam dia berdoa, doakannya orang tak berapa, tidak bisa. Sebab mereka diamanai Ismul A'zam itu. Tidak mungkin jadi wali orang penyangalan hidupnya. Ya, mendendam, bisa sangkal dengan orang lain itu karena mungkin jadi wali itu. Karena berbahaya. Tapi karena wali pasti mereka itu orang yang sabar, orang yang maaf, orang yang berakhlak, budi pekerti yang bagus semuanya, sehingga tidak keluar dari lisan mereka kecuali yang baik-baik, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ismul A'zam ini yang mana? Ujar ulama itu yang mana Ismul A'zam itu? Yang apabila kita berdoa itu mesti dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal diawali dengan dari nama tadi. Nama khilaf. Ada yang berpendapat Ismul A'zam itu ya lafzul jalalah itu Allah. Yaitu dari Ismul A'zam. Hanya kalau orang berdoa diawali dengan ya Allah. Ya Allah. Ismul A'zam. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu kalimat Rabb, ya Rabbi. Itu Ismul A'zam. Jadi kalau berdoa jangan ditinggal di awal ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Ada lagi yang mengatakan Ismul A'zam itu adalah kalimat himmah. Kalimat himmah. Ismul A'zam. Ya. Termasuk ada ulama yang berpendapat itu adalah Ismul A'zam. Makanya anak ulun yang terakhir bernama himmah, berbinian. Terakhir sementara lah atau orang balik bisa jadi himmah. Karena pada saat terakhir katanya tasmiyah ulang biar protes. Karena Ismul A'zam. Orang tahu apa himmah? Ismul A'zam. Sebagai pendapat ulama, al-himmah artinya semangat. Ya, artinya semangat. Orang itu kalau berdoa semangat qabul. Dia berdoa minta kalau mau lihat ya pada qabul. Udah Allahumma sholli ala sayyidina teman-teman bisa. Himmah semangat yang tinggi. Semangat yang kuat itu himmah namanya. Nah, pendapat yang paling banyak ulama Ismul A'zam itu ya Hayyu ya Qayyum ini. Dalilnya banyak. Kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Apa dalilnya? Di dalam hadis Nabi bersabda, Ismullahil A'zam idza du'i bihi ajab fi thalathi suwarin fil Quran. Nama Allah yang agung itu apabila orang berdoa diawali dengan kalimat itu, maka Allah akan langsung ijabah. Ujar Nabi itu terdapat di dalam 3 surah Al-Quran. Di dalam tiga surah Fil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan di dalam surah Al-Imran, wa Taha, dan di dalam surah Taha. Cari ujar Nabi. Tapi kalau nyaman juga, cuma Nabi cari Ismul A'zam itu ada di 3 surah ini. Bila yang dapat ada sifat Allah yang di 3 surah ini ada disamakan sama itu tuh berarti Ismul A'zam. Akhirnya diteliti sama ulama. Yang mana gerak cari dalam surah Al-Baqarah, cari di dalam surah Ali Imran, cari di dalam surah Taha, maka ketemulah ternyata di situ ya Hayyu ya Qayyum. Karena di surah Al-Baqarah terdapat yaitu ketika ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam surah Ali Imran ada di awalnya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di
Di dalam surah Thaha ada juga Allah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Oh, para ulama Abu Syamah dan ulama-ulama lain mengatakan, kami cari di dalam Al-Quran 3 surah tadi dan kami temukan yang sama dari 3 surah ini adalah sifat Allah Hayyul Qayyum. Dan jadi Nabi kalau menyampaikan dalam hadis, tapi Nabi suruh mencari seorang, cari jalan Nabi. Itu tadi kalimat Hayyul Qayyum. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ketika malam peperangan Badar malam 17, ya, insyaallah kita bulan Ramadan banyak orang akan ketemu lagi malam itu. Malam 17 Ramadan itu terjadi peperangan Badar malam Jumat. Besoknya hari Jumat itu terjadi peperangan Badar itu. Ya, hari Jumat. Malam peperangan Badar itu, sebelum perang malamnya Rasulullah SAW itu sering beriktihal. Apa iktihal itu? Iktihal itu berdoa sambil memaksa. Itu iktihal. Berdoa sambil maksa sering. Berdoa, ya Allah menangkan kami besok kami akan menjalani peperangan yang besar. Ya Allah menangkan. Sampai Nabi itu doa sini, apabila kami kada menang esok, maka jangan ada harapan ada orang menyembah biar di dunia. Sampai situ doa Rasulullah SAW. Padahal Nabi sudah dijanjikan menang pasti. Sebelum peperangan itu disepakati oleh para sahabat, maju ya Rasulullah, jangan ragu ya. Nabi kan mengajak sahabatnya untuk musyawarah karena niatnya kan adalah niat perang. Cuma sekedar niat ingin mencegah rombongan kafilah dagangnya orang-orang Mekah diambil sebagai gantian harta mereka yang dirampas dari Mekah. Tiba-tiba jadi perang, bocor rencana Rasulullah. Ternyata orang-orang Mekah mempersiapkan peperangan 1000 orang lebih, lengkap dengan persenjataan. Nabi cuma 313 sahabat. Kayak aja Nabi perang kah? Apa kita bulik ya? Dan para sahabat maju ya Rasulullah. Ya, apa yang ingin putuskan itu yang kami jalani. Kalau seandainya pengen kami masuk ke dalam laut, kami masuk. Ada satu pun di antara kami yang mundur satu langkah pun. Nah, ujar Nabi, alhamdulillah, aku dijanjikan oleh Allah menang katanya. Dia sudah dijanji Allah pasti menang perang itu. Tapi Nabi menjalankan ikhtiar sendiri. Walaupun sudah pasti dapat janji orang menang, ada Nabi kita itu pasti menang. Kita kuringan dia malam juga itu. Sudah dijanjikan menang, tapi Nabi mengajari umat ikhtiarnya berdoa ya kita. Minta kepada Allah malam itu Nabi angkat tangan tinggi dulu. Ya Allah menangkan kami, menangkan kami, kalahkan musuh-musuh. Kalau kami kalah peperangan besok ini, maka tidak akan ada yang menyembah lagi setelah ini di dunia ini. Saking tingginya Nabi mengangkat tangan itu sampai gugur surban sendiri. Contoh, diambilkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diadakan lagi. Cukup ya Rasulullah yang berdoa ini. Kan kita dijanjikan menang sudah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kada tega melihat Nabi berdoa pada malam itu dengan tangisan sini, dengan suara beliau, dengan iktihal sini. Cukup ya Rasulullah, gugur sebenarnya. Apa yang dibaca Nabi ketika doa itu? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itu dalil. Kenapa Nabi mengulang ya Hayyu sampai subuh? Nabi mengulang ya Hayyu ya Qayyum. Ya ulama itu dalil Ismul Allah. Kalau Nabi akan pakai kalimat nama Allah yang lain yang lebih agung istilahnya daripada itu. Bukti Nabi senantiasa mengulang-ulang itu sampai subuh. Sifat Allah ya Hayyu ya Qayyum itu yang memperkuat lagi dari bahwa Hayyu ya Qayyum adalah Ismul Allah. Nama Allah yang paling nama Allah yang paling agung. Makanya dia
Wa kana Nabiullah Isa alaihissalam idza arada yuhyil mauta qala ya hayyu ya qayyum. Nabi Isa alaihissalam itu sudah punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati lah. Nabi Isa itu mukjizatnya gitu. Jadi zaman Nabi Isa itu yang lagi viral itu adalah ilmu pengobatan. Lagi maju-maju ilmu pengobatan. Orang menemukan obat ini, obat ini, obat ini, obat ini, dasar penyakit-penyakit macam-macam. Makanya Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan segala penyakit. Karena sunnatullahnya kayak itu, mukjizat seorang nabi itu diberi oleh Allah tergantung yang viral pada zamannya apa. Maka akan diberikan mukjizat seperti itu dan melebihi dari kemampuan manusia biasa. Semaju-majunya pengobatan mereka pada masa itu, kadang yang bisa menyembuhkan orang buta dari lahir tidak. Nabi Isa bisa. Itu mukjizatnya hanya mengalahkan. Sehebat-hebatnya pengobatan pada masa itu, mereka tidak terhenti di kematian. Sedangkan Nabi Isa bisa membuat penyakit sampai yang mati bisa dihidupkan. Nah, kalah yang lain, selain itu. Mukjizat terkait sistemnya. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Siapa orang lama? Nah, obat apa? Ada obatnya kalau mati ini. Nah, canggihnya kayak apa aja pengobatan. Mahalnya kayak apa aja harga obatnya, ada obat asal menghidupkan orang mati tidak. Yang bisa hanya mukjizat atas izin Allah. Nah, dikatakan di dalam kitab-kitab Nabi Isa itu kalau hanya menghidupkan orang yang mati, beliau akan mengatakan ya hayyu ya qayyum. Sebelum menghidupkan ya hayyu ya qayyum qum bi'idznillah. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya, wahai mayit bangkitlah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bangkit mayit. Cuma jangan cobain kuburan namanya itu. Serba salah. Bilanya ada hidup, dia ragu, bilanya hidupin bukan. Jangan dicobain. Ya hayyu ya qayyum qum bi'idznillah. Bangkitlah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bangkit. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Masya Allah. Apa yang sini tawasuli? Ya hayyu ya qayyum. Itu dari ketiga. Wa qad 'allamahu Allah Ta'ala li Ibrahim hina ulqiya fin nar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Ibrahim juga kalimat ya hayyu ya qayyum ketika beliau dilemparkan ke api yang dinyalakan oleh Raja Namrud, maka api itu berubah menjadi bardan wa salama, menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah, makanya bagus kita menghafalkan kalimat ya hayyu ya hayyu ya qayyum. Termasuk yang kita baca biasanya habis adzan subuh. Nah, itu diumpati, jangan membaca sholatan aja biar mendengarkan aja di belakang. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Dibaca 40 kali. Ada hadisnya. Man qala ya hayyu ya qayyum adhaballahu anhu kulla hammin wa huznin wa gham wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membaca ya hayyu ya qayyum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari dalam dirinya segala kegalauan dan kesedihan. Baik lagi galau, lagi sedih, banyak-banyak baca ya hayyu ya qayyum. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Faqala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama lah lain hadis, sebagian ulama mengatakan man qala dzalika kulla yaumin 40 marratan, barang siapa yang membaca ya hayyu ya qayyum setiap hari 40 kali an tulu'i syamsi, ketika hendak terbitnya matahari atau terbitnya fajar kayak kita sebelum subuh, sebelum subuh habis adzan, ahyallahu qalbah, maka Allah akan menghidupkan hatinya, wa nawwara fikrah, dan Allah akan berikan cahaya dari fikirannya. Yang berpikir itu bagus, cemerlang, jernih berpikir. Wa yassara usrah, dan Allah akan gampangkan segala kesusahannya.
wa antaqahu bil hikmah, dan Allah akan berikan dia apabila berkata-kata itu yang keluar kalimatnya bagus-bagus saja, karena dia yang ada bagus. Wa syaraha bil ma'rifati sadrah, dan Allah akan lapangkan dadanya dengan ilmu pengetahuan. Wah, banyak banget utamanya. Ya Hayyu Qayyum 40 kali yang sebelum subuh itu bacanya. Seandainya ketinggalan baca sholat. Yang ketinggalan nih, yang biasa memimpin di masjid Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa, ketinggalan yang terlambat, baca sholat sambil berjalan dari rumah ke masjid. Ya, dibaca Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta, Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, 40 kali. Setelah itu baru Ya Hayyu ya Qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya 18 kali. Kalau di wiridnya Habib Umar lah. Kalau kita Indonesia kan itu 3 kali aja. Ada lagi lanjutannya banyak. Sampai ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah. Kalau di kami Darul Mustafa tadi itu tidak ada itu. Ya ada cuma Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, semua Ya Hayyu ya Qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya 18 kali selesai. Doanya yang ketinggalan, doanya bagus tuh. Allahumma haqqil hasani wa akhi wa jaddi wa abi wa ummi wa bani nanjina minal ghammi alladhi nahnu fihi hayyu ya qayyum nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik. Itu doanya bagus. Ya. Doanya mantap tuh. Ditutup dengan doa itu, Masya Allah. Sempurna. 40 kali setiap hari. Imam tadi kalau pengen ketinggalan, ya pengen baca sholat aja habis subuh kali bapaknya. Yang penting istiqamah setiap hari 40 kali. Tadi banyak wujud utamaannya. Disebutkan lagi di dalam hadis dikit-dikit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bihi amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Rasulullah apabila ditimpa kesusahan, kesulitan di dalam urusan dakwah beliau, maka beliau akan mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghith, saya meminta pertolongan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu saya meminta pertolongan. Walhasil intinya ya hayyu ya qayyum itu adalah menurut sebagian ulama termasuk daripada Ismul A'zam. Jadi yang anak yakin baca berataan semua pendapat itu. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Hayyu Ya Qayyum, baru minta apa ya? Baca semuanya. Jadi yang mengatakan Allah dapat, yang mengatakan Rabbi dapat juga, yang mengatakan Ya Hayyu Qayyum juga dapat. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan Ismul A'zam itu sebenarnya semua nama Allah itu Ismul A'zam. Jadi biar anak berdoa pakai nama Allah yang mananya itu Ismul A'zam. Yang terpenting kata ulama adalah hati kita mengagungkannya. Allah itu kan yang paling agung. Jadi nama Allah mananya asal kita menyambatnya dengan pengagungan yang tinggi, maka itu jadi Ismul A'zam otomatis. Kalau sekedar dimuntung aja, kamu dimuntung aja, biar Ismul A'zam. Menurut ulama lah, biarpun Ismul A'zam kalau sekedar dimuntung aja tanpa pengagungan di dalam hati, ya sia-sia aja. Jadi nama biasa aja. Tapi kalau dibarengi dengan pengagungan di dalam hati, nama Allah yang mananya jadi. Allah katakan apa? Ud'ullaha wa ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Berdoalah kepada Allah ayyamma tad'u, nama Allah yang mana aja kalian berdoa, falahul asmaul husna, bagi Allah asmaul husna. Jadi tadi itu dikumpulkan aja, digabungkan. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Hayyu, sambil di dalam hati pengagungan kepada Allah. Insyaallah jadi qabul hajat semuanya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam waktu kita.
Allah, dan termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin baqina min din wa 'allimna ta'wil wa ila sawa'i sabil wa ja'alna min ulama'i al-'amilin wa ila siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bil ilmi wa akhrijna min dhulumatil wa zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.